Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, seperti biasa, jangan lupa kalian siapkan buku catatan dan buku latihan. Kemudian kalian simak dan kalian catat apa saja yang Ibu jelaskan pada video berikut ini. Oke, kita mulai. Ya, pada hari ini pembahasan kita masih sama seperti minggu yang lalu, yang masih berkaitan dengan bab 2, yaitu bab klasifikasi makhluk hidup. Nah, namun pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengenalan mikroskop dan penjelasan kingdom, yaitu kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Oke, sudah siap ya? Kita mulai. Bagian-bagian mikroskop. Kalian tentunya pastinya sudah ada yang tahu ya apa itu mikroskop. Jadi mikroskop itu berfungsi untuk mengamati makhluk hidup mikroskopik atau makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil. Nah, berikut gambar mikroskopnya. Kemudian kalian lihat bagian-bagiannya. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata ketika kita mengamati. Lensa okuler letaknya paling atas. Kemudian ada lensa objektif di bagian tengah, bisa kalian lihat. Lensa objektif itu merupakan lensa yang dekat dengan objek. Nah, lensa objektif ini biasanya pada mikroskop itu ada minimal paling tidak ada 2 lensa objektif. Nah, masing-masing lensa objektif itu berbeda ukuran perbesarannya. Kemudian selanjutnya kita lari ke meja objek. Nah, di bawah lensa objektif ada meja objek, yaitu tempat meletakkan objek yang akan kita amati. Kemudian kita lari ke revolver, letaknya di atas lensa objektif. Nah, revolver ini fungsinya untuk memutar lensa objektif yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya ada makrometer, yaitu sebagai pengatur fokus kasar. Lalu mikrometer, yaitu sebagai pengatur fokus halus. Selanjutnya ada badan mikroskop. Nah, badan mikroskop ini merupakan penghubung lensa okuler dengan lensa objektif. Selanjutnya ada lengan mikroskop. Nah, lengan mikroskop ini digunakan untuk memegang mikroskop ketika sedang menggunakan atau saat sedang memindahkan mikroskop. Selanjutnya, pada meja objek ada penjepit objek. Nah, penjepit objek ini fungsinya untuk menjepit objek agar objek tidak kemana-mana, jadi tidak bergeser kemana-mana. Kemudian selanjutnya di bawah meja objek ada diafragma. Nah, diafragma ini digunakan untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Jadi ketika kita membutuhkan banyak cahaya, maka kita putar saja diafragma agar banyak cahaya yang masuk. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada cermin. Nah, cermin ini sebagai tempat memantulkan cahaya, karena ketika kita akan meneliti suatu objek, kita sangat membutuhkan cahaya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kaki mikroskop. Jadi kaki mikroskop ini yaitu sebagai tumpuan dari mikroskop itu sendiri. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Oke, bisa kita lanjutkan. Oke, selanjutnya ya, kita akan membahas 5 kingdom. Dari yang pertama dulu ya, kingdom Monera. Jadi kingdom Monera itu merupakan makhluk hidup bersel satu atau disebut juga sebagai uniseluler dan tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Nah, anggota kingdom Monera ini berupa bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Nah, contoh bakteri merugikan dan menguntungkan.
Di sini Ibu kasih beberapa contoh saja ya anak-anak. Yang pertama ada Escherichia coli, yaitu bakteri menguntungkan yang hidup di usus manusia. Lalu Lactobacillus casei bermanfaat dalam pembuatan keju. Kemudian Salmonella typhosa menyebabkan penyakit tifus, dan Vibrio cholerae menyebabkan penyakit kolera. Selanjutnya salah satu contoh cyanobacteria yaitu Anabainaazolae dapat mengikat nitrogen dan bersimbiosis dengan sejenis paku air. Selanjutnya ada kingdom Protista. Nah, kingdom Protista ini merupakan makhluk hidup yang mirip hewan dan mirip tumbuhan. Jadi dibilang hewan bukan, dibilang tumbuhan juga bukan, hanya menyerupai. Nah, kingdom Protista ini merupakan makhluk hidup bersel satu dan bersel banyak. Jadi ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak. Kemudian memiliki membran inti atau eukariotik. Protista ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah protozoa atau protista mirip hewan, dan alga atau ganggang, yaitu protista mirip tumbuhan. Kita bahas dulu protozoa. Jadi protozoa ini protista yang menyerupai hewan itu memiliki 4 kelompok berdasarkan alat geraknya. Yang pertama adalah rhizopoda atau berkaki semu. Jadi rhizopoda ini kelompok protozoa yang bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Contohnya ada amuba dan entamuba coli. Nah, berikut gambar dari amuba sp. Yang kedua adalah flagellata, kelompok flagellata yaitu kelompok protozoa yang bergerak menggunakan bulu cambuk atau flagel. Contohnya adalah Euglena viridis. Berikut gambarnya. Oke, kita lanjutkan. Masih kelompok protozoa berdasarkan alat geraknya. Yang ketiga sekarang, mohon maaf itu yang ketiga ya. Yang ketiga adalah ciliata atau kelompok protozoa yang bergerak menggunakan bulu getar atau cilia. Contohnya adalah paramecium. Nah, berikut gambar paramecium seperti sendal ya anak-anak. Nah, di sekitar tubuh paramecium ini terdapat banyak sekali bulu-bulu getar atau cilia yang berfungsi sebagai alat gerak. Yang terakhir, yang keempat, kelompok yang keempat pada protozoa adalah sporozoa. Nah, sporozoa ini merupakan kelompok protozoa yang tidak memiliki alat gerak dan berkembang biak dengan membentuk spora. Contohnya adalah Plasmodium sp, yaitu penyebab penyakit malaria. Nah, berikut gambar dari Plasmodium sp. Selanjutnya, kelompok protista yang menyerupai tumbuhan atau disebut juga sebagai alga atau ganggang. Jadi ada 4 kelompok alga berdasarkan pigmennya atau warnanya, yaitu alga hijau, alga merah, alga pirang, dan alga kersik. Oke, kita lanjut ke kingdom yang ketiga, yaitu kingdom fungi atau jamur. Nah, jamur ini memiliki dinding sel berupa zat kitin, kemudian tidak ada kloroplas. Maka dari itu jamur tidak termasuk ke dalam kingdom tumbuhan karena tidak memiliki kloroplas. Lalu berkembang biak dengan spora. Nah, tubuh jamur itu tersusun atas benang-benang yang disebut sebagai hifa. Kemudian tubuh jamur itu disebut sebagai talus. Contoh jamur, jadi di sini Ibu tuliskan beberapa contoh jamur yang sering kita tahu lah ya. Yang pertama ada jamur tempe, nama ilmiahnya adalah Rhizopus oryzae. Kemudian ragi, Saccharomyces cerevisiae. Ada jamur kuping, mohon maaf ini salah penulisan nama ilmiahnya, seharusnya Auricularia sp. Kemudian ada jamur merang atau Volvariella volvaceae. Lalu yang terakhir jamur panu atau Malassezia furfur. Ingat, ini hanya beberapa contoh dari jamur. Selanjutnya kingdom yang keempat adalah kingdom plantae atau kingdom atau kerajaan tumbuhan. Nah, plantae ini, kerajaan tumbuhan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah
kelompok lumut atau Bryophyta. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki akar, batang, daun namun tidak sejati. Nah, kemudian tidak ada berkas pembuluh. Nah, tumbuhan lumut ini dibagi menjadi 3 divisi. Ada lumut hati, contohnya adalah Marsanthia. Kemudian lumut daun, contohnya adalah Polytrichum, dan lumut tanduk, contohnya Anthoceros natans. Selanjutnya, kelompok yang kedua adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, ciri-cirinya pada tumbuhan paku ini sudah memiliki akar, batang, daun yang sejati. Kemudian tumbuhan paku ini juga sudah memiliki berkas pembuluh, kemudian memiliki spora. Contoh tumbuhan paku adalah Psilotum nudum, Adiantum cuneatum, dan Marsilea crenata. Kalau kalian penasaran, silahkan cari di internet ya. Selanjutnya, kelompok ketiga pada kingdom Plantae ini adalah kelompok tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun yang sejati, memiliki berkas pembuluh, dan menghasilkan biji untuk alat perkembangbiakan. Nah, berikut ini berdasarkan letak bakal bijinya ada 2 macam tumbuhan berbiji. Yang pertama adalah tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Nah, ciri-cirinya memiliki akar tunggang, kemudian daunnya seperti jarum atau kecil, tebal atau tipis, lebar. Kemudian alat kelamin jantan dan betinanya disebut sebagai strobilus. Nah, contoh dari tumbuhan berbiji terbuka ini adalah Pakis haji, melinjo, dan pinus. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua adalah kelompok tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Ciri-cirinya alat perkembangbiakan berupa bunga, kemudian susunan tulang daun menjari, menyirip, dan sejajar. Ingat ya, bedanya antara tumbuhan berbiji terbuka itu alat kelaminnya berupa strobilus, sedangkan tumbuhan berbiji tertutup alat kelaminnya berupa bunga. Nah, ada 2 kelas tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama adalah tumbuhan berkeping satu atau disebut monokotil, memiliki ciri-ciri seperti berikut: biji berkeping satu, akarnya serabut, tulang daun sejajar, mahkota bunga kelipatan 3, batang tidak bercabang, dan tidak memiliki kambium. Contoh tumbuhan berkeping satu adalah padi, jagung, kelapa, bawang, pisang, dan sebagainya. Kemudian kelas yang kedua adalah tumbuhan berkeping 2 atau dikotil. Memiliki ciri-ciri berikut, yaitu biji berkeping 2, akarnya tunggang, kemudian tulang daun menyirip dan menjari, kemudian mahkota bunganya berkelipatan 2, 4, 5, lalu batangnya bercabang dan memiliki kambium. Memiliki kambium. Contohnya adalah tomat, cabai, mangga, jambu, kacang tanah, dan sebagainya. Ingat ya, mohon maaf di sini Ibu ada kesalahan. Untuk tumbuhan berkeping satu tidak memiliki kambium, sedangkan tumbuhan berkeping 2 memiliki kambium. Selanjutnya, kingdom yang terakhir adalah kingdom Animalia. Nah, ciri-ciri umumnya adalah bergerak aktif, tidak memiliki dinding sel, tidak berfotosintesis. Oke. Nah, ada 2 kelompok Animalia berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Yang pertama ada kelompok Invertebrata atau Avertebrata, yaitu hewan tidak memiliki tulang belakang, dibagi menjadi beberapa filum. Yang pertama ada filum Porifera. Nah, itu merupakan salah satu contohnya yaitu spons atau
sering kalian lihat di laut. Kemudian ada Solenterata, kemudian ada Molluska, lalu ada Platyhelminthes atau cacing pipih, lalu ada Annelida, cacing tanah contohnya, kemudian ada Arthropoda, kelompok serangga dan sebagainya. Yang selanjutnya ada Echinodermata. Yang terakhir adalah filum Nematoda atau cacing gilik. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok vertebrata atau hewan bertulang belakang. Dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama ada kelas Pisces, yaitu kelas ikan. Kemudian ada kelas amfibi, katak, salamander. Kemudian ada kelas reptilia atau kelas reptil, ular, buaya, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat ada Aves, yaitu kelas unggas, burung, ayam, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kelas mamalia. Di sini Ibu contohkan kucing, anjing, serigala, dan sebagainya. Oke, cukup sekian materi pada hari ini. Nantikan materi selanjutnya di minggu depan. Terima kasih telah menyimak video pada pembelajaran hari ini dan jangan lupa dicatat ya. Setelah ini Ibu akan upload soal latihan. Jangan lupa kalian kerjakan latihannya. Nah, dan perhatikan perintah pada soal yang akan Ibu berikan nanti. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.